Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Pak Herdi di pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai kita akan Al-Fazon. Yeay, mana hore-horenya nih? Hore, hore. Oke, teman-teman, kita akan bermain tebak gambar. Nah, silahkan dilihat. Ada gambar apa itu ya? Setelahnya ada angka juga tuh. Yo, ada yang tahu jawabannya? Kira-kira jawabannya apa ya? Dan jawabannya adalah angsa. Baiklah, tebak gambar berikutnya adalah apa lagi nih? Nama-nama hewan. Apa ya? Silakan dipikir teman-teman. Oke. Jawabannya adalah buaya. Kok bisa buaya ya? Oh, dari kata bahaya. Baiklah teman-teman, seperti yang Ferdi sampaikan pekan lalu, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi lagi. Dan pada kesempatan ini kita akan mengenal Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya sebagai seorang raja. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, teman-teman, apakah tahu mukjizat Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan oleh Allah dapat memerintah tidak hanya manusia, tetapi juga kepada hewan, angin, dan juga jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Masya Allah, keren ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng yang megah. Di antara mereka juga ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah mereka melakukan kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman dia mengerti bahasa burung, teman-teman, bahasa gajah, bahasa semut, bahasa hewan-hewan yang lainnya. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam surat Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 15-44. Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya, sebagaimana yang Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk taat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, teman-teman, selanjutnya hikmah dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dari kisah tadi kita akan mengambil hikmahnya dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya, yang pertama, hikmahnya adalah cinta Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah
di atas cintanya terhadap apapun. Meskipun kaya, Nabi Sulaiman tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak menjadikannya sebagai seorang yang sombong. Yang kedua, seorang pemimpin atau raja hendaknya dapat menjadi contoh bagi orang lain. Ya, Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa tapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, itulah tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.